Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana Apriani. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran terkait lafaz dari segi penunjukan atas hukum atau disebut dengan dilalah. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait lafaz dari segi penunjukan atas hukum dalam pandangan Hanafiyah, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu dilalah. Dilalah secara bahasa berasal dari masdar dalla yadullu dalalah yang bermakna petunjuk. Petunjuk di sini didefinisikan sebagai petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang pertama itu bermakna al-madlul atau kalimat yang ditunjuk, dan sesuatu yang kedua itu disebut dengan ad-dal atau petunjuk. Seperti dicontohkan dalam kalimat asap menunjukkan adanya api. Kata api di sini bermakna sebagai madul atau kalimat yang ditunjuk, sedangkan asap bermakna sebagai ad-dal, kalimat penunjuk yang menunjukkan adanya api. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan terkait dilalah dalam pandangan ulama Hanafiyah. Kalangan ulama Hanafiyah membagi cara penunjukan lafaz nas dalam 4 bagian. Yang pertama ada ibarat nas atau dilalah al-ibarat. Yang kedua ada dilalah isyarah atau isyarah an-nas. Yang ketiga ada dilalah ad-dilalah atau dilalah an-nas. Dan yang keempat ada iqtidah an-nas atau dilalah al-iqtidah. Pembahasan pertama ini adalah dilalah al-ibarat atau ibarat an-nas. Secara etimologi, Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Ushul al-Fiqh halaman 139 menyatakan bahwa ibarat adalah al-ma'na mafhumu minal lafzu sawa'un kana nasa aw zahiran. Ibarat adalah makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz, baik dalam bentuk nas maupun zahir, atau dapat kita pahami sebagai makna yang tersurat. Sementara secara terminologi, ibarat nas atau dilalah al-ibarat menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Ushul Fiqh al-Islami halaman 349 menyatakan bahwa ibarat nas ialah petunjuk kalimat lafaz kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh kalimat itu sendiri. Kalimat itu sendiri didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh halaman 144, di mana kalimat itu sendiri merupakan makna yang segera dapat dipahami dari dilalah tersebut, di mana hal itu dimaksudkan oleh redaksi ungkapan, baik redaksi itu dimaksudkan secara asal atau karena mengikuti. Jadi dapat dipahami bahwa ibarat nas atau dilalah al-ibarat merupakan lafaz yang maknanya itu langsung dikehendaki dari susunannya secara asli ataupun dikehendaki secara penyurutan. Contoh penggunaan lafaz dilalah al-ibarat atau ibarat an-nas dapat dicontohkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari pengertian ini dapat dipahami dua pengertian, di mana pengertian yang pertama itu menunjukkan bahwa jual beli dan riba itu tidak sama. Pengertian ini juga merupakan maksud dari pokok ayat tersebut, di mana pengertian ini juga merupakan jawaban kepada orang-orang kafir yang mengatakan bahwa jual beli itu sama, tidak ada bedanya. Sementara pengertian kedua merupakan makna tambahan atau makna yang mengikuti, di mana pengertian kedua ini hanya menjelaskan terkait hukum yang membedakan antara jual beli dan riba. Jual beli itu dihalalkan sementara riba itu diharamkan. Contoh penggunaan lafaz dilalah al-ibarat atau ibarat an-nas juga dapat dicontohkan pada Quran surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Ayat ini mempunyai dua pengertian, di mana pengertian yang pertama itu menunjukkan bahwa seseorang lelaki boleh menikahi perempuan lebih dari satu orang. Sementara pengertian kedua menunjukkan pada pembatasan jumlah istri hingga maksimal 4 orang. Kebolehan menikah dari pengertian yang pertama merupakan makna yang mengikuti, sementara pengertian yang kedua pada ayat ini merupakan makna asli dari pokok ayat tersebut, di mana sebagai jawaban atas orang-orang yang mendapatkan wasiat terhadap anak yatim, karena khawatir akan menzalimi mereka dan juga memakan harta mereka. Pembahasan yang kedua yakni dilalah al-isyarah atau isyarah an-nas. Secara etimologi, menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Ushul al-Fiqh halaman 139 menyatakan bahwa
Isyarah ialah ma yadullu alaihi lafzu bi khairi ibarat, apa yang ditunjuk oleh lafaz tidak melalui ibaratnya, atau bisa disebut dengan makna tersirat. Sementara secara terminologi, menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Usul Fiqh halaman 177 menyatakan bahwa dilalah al-isyarah atau isyarah an-nas ialah penunjukan lafaz atau sesuatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafaz nas tersebut, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang diucapkan atau diungkapkan untuk itu. Kata kelaziman di sini menunjukkan bahwa hal-hal yang secara implisit menjadi kewajiban atau konsekuensi dari sesuatu yang dinyatakan atau ditetapkan. Jadi, dapat dipahami bahwa dilalah al-isyarah atau isyarah an-nas merupakan petunjuk lafaz atau sesuatu yang bukan dimaksudkan untuk arti menurut asalnya, atau dapat kita artikan sebagai makna tersirat. Contoh penggunaan lafaz dilalah al-isyarah atau isyarah an-nas dapat dicontohkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludil lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata al-mauludil lahu di sini memiliki makna sebagai ayah. Namun kata ayah di sini bukan menggunakan kata abun. Namun tentunya kata al-mauludil lahu memiliki kandungan yang bermakna sebagai ayah. Jadi para ulama sepakat bahwa kata al-mauludil lahu itu memiliki dua kata, yakni kata al-maulud dan lahu. Al-maulud bermakna anak, sedangkan lahu bermakna kepunyaan ayah. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa nafkah ibu memang menjadi tanggung jawab ayah jika dipahami secara cepat oleh akal. Namun secara isyarah yang dapat ditangkap dari ayat ini adalah bahwa seorang ayah juga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Contoh penggunaan lafaz dilalah al-isyarah atau isyarah an-nas juga dicontohkan pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 8, di mana ayat ini menjelaskan bahwa harta rampasan itu pula untuk orang-orang fakir yang sedang berhijrah, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari keridhaan Allah dan juga demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya, dan mereka adalah orang-orang yang benar. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa orang-orang muhajirin yang fakir itu berhak mendapatkan harta rampasan perang atau disebut dengan fa'i. Sementara isyarah yang dapat ditangkap pada ayat ini adalah kepemilikan kaum muhajirin terhadap harta benda yang mereka tinggalkan telah hilang karena kondisi pengusiran tersebut, di mana hal ini diungkapkan pada kata fuqara yang menegaskan bahwa mereka tidak lagi memiliki harta yang mereka tinggalkan, sehingga mereka itu berhak untuk mendapatkan fa'i atau harta rampasan perang tersebut. Contoh penggunaan lafaz dilalah al-isyarah atau isyarah an-nas juga dapat dicontohkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 236, di mana ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka atau kamu menentukan maharnya. Ayat ini dapat dipahami bahwa ketika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri dan sebelum mahar itu ditentukan, maka kewajiban membayar mahar itu gugur. Namun, suami tetap memberikan mut'ah kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan pemberian yang layak kepada istri. Syarah yang dapat ditangkap dalam ayat ini ialah penentuan jumlah dan jenis mahar yang bukan merupakan syarat mutlak untuk sahnya pernikahan, melainkan hak istri yang dapat ditentukan di kemudian hari. Bahasan yang ketiga yakni dilalah atau dilalah an-nas. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Usul Fikih halaman 353 menjelaskan bahwa dilalah an-nas adalah penunjukan lafaz atas ketetapan hukum yang terucap untuk yang tidak terucap atas lafaz tersebut, karena ada keserasian dalam alasan hukum yang memungkinkan bahwa pemahamannya dari segi bahasa tanpa membutuhkan kepada ijtihad syariat. Ali Hasbullah dalam kitab Usul Al-Tashri' Al-Islami halaman 313 juga mendefinisikan dilalah atau dilalah an-nas sebagai penunjukan lafaz terhadap ketelampauan batas hukum yang tersurat terhadap sesuatu yang tersirat, karena ada kesamaan ilat di mana orang akan mengetahuinya sebagai manat al-hukmi. Manat al-hukmi di sini diartikan sebagai kesesuaian hukum dengan sifat atau sebab tertentu yang menjadi dasar penerapan hukum tersebut. Jadi pengertian yang diungkapkan oleh Ali Hasbullah terkait dilalah an-nas ialah penunjukan lafaz yang tersurat terhadap apa yang tersirat. Dilalah ad-dilalah atau dilalah an-nas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum itu diberlakukan kepada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas, namun keadaannya itu lebih kuat dibandingkan dengan kejadian yang ada dalam nas, atau biasa dikenal sebagai mafhum aulawi.
Pembagian yang kedua, yakni hukum yang diberlakukan pada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas, namun keadaannya itu sama dengan kejadian yang ada dalam nas, atau disebut dengan mafhum musawi. Hukum yang diberlakukan pada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas, namun keadaannya lebih kuat dibandingkan dengan kejadian yang ada dalam nas, dapat dicontohkan pada Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang seseorang untuk berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Para ulama juga berpendapat bahwa larangan dari ayat ini adalah menyakiti kedua orang tua. Ketentuan hukum larangan ini juga dapat diberlakukan pada perbuatan-perbuatan seperti memukul, mencaci maki, ataupun perbuatan-perbuatan yang sejenisnya. Di mana jika dilihat dari perbuatan-perbuatan tersebut, dari sisi ilat lebih kuat dibandingkan dengan yang tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Jadi dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dapat menyakiti kedua orang tua, baik perasaan maupun fisik, itu adalah perbuatan yang dilarang. Contoh penggunaan hukum yang akan diberlakukan pada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas, namun keadaannya itu sama dengan kejadian yang ada dalam nas, dapat dicontohkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 10, di mana Quran Surah ini menyatakan bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya ia memakan api di perutnya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa secara tersurat, ayat ini berbicara tentang larangan untuk memakan harta anak yatim dengan zalim. Para ulama juga berpendapat bahwa ilat hukum dari ayat ini adalah kezaliman. Oleh karenanya, setiap bentuk kezaliman terhadap harta anak yatim adalah masuk dalam cakupan makna ayat tersebut. Baik harta itu dimakan, dirusak, dimusnahkan, ataupun dibakar. Perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat dilarang. Demikianlah pemaparan mengenai lafaz dari segi penunjukan atas hukum menurut pandangan ulama Hanafiyah. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan serta memperkuat pemahaman kita dalam menggali hukum-hukum syariat secara lebih mendalam. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.